Halo guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, dikarenakan minggu-minggu kemarin suasana lebaran dan Abang Frank pulang kampung dan gak sempat bahas alur cerita yang setiap harinya rilis, jadi dong gua BTTH, Renegade dan sebagainya, kita rekap ya guys ya. Dan insya Allah mulai hari ini kita udah normal kayak biasanya. Dan di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donggua BTTH. Tepatnya episode 191 dan episode 192 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita episode-episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Menghadapi api teratai pemurnian iblis dan 10 budak api doseng, Hunmi sang lantas mengusulkan kultivator bintang 4 doseng bekerja sama melawan api teratai pemurnian iblis, sedangkan sisanya menghadapi para budak api. Meskipun Xiaoyan menyetujuinya, namun dia tetaplah meminta Ziyan dan Gunanhai untuk berhati-hati dan menghemat kekuatan sehingga tidak terjebak oleh rencana pihak lain. Xiao Chen mengatakan dia tidaklah bisa membantu pertarungan dan mendekati api pemurnian iblis. Pasalnya segel yang dipasang Xiaoyan bisa saja hancur dan membuatnya kembali kehilangan kendali. Di saat Xiaoyan meminta leluhurnya untuk santuy dan menyerahkan masalah di tempat ini kepadanya, hal itu seketika membuat Xiao Chen merasa kagum kepada sifat Xiaoyan, bahkan beranggapan klan Xiao pastilah bisa kembali bangkit di tangan Xiaoyan. Sementara itu, meskipun menghadapi 7 doseng bintang 4, api pemurnian iblis kita panggil aja Bambang terlihat tidak menunjukkan sikap gentar, serta langsung memerintahkan para budak api memulai baku hantam. Di saat Hunmi sang meminta Bambang untuk menyerah, ucapan itu justru dianggap receh olehnya. Bahkan sambil melepaskan meteor api, Bambang menegaskan dia adalah makhluk yang tercipta oleh langit dan bumi, sehingga hanyalah mimpi jika ingin menaklukkannya. Tidak berhenti melakukan serangan setelah ketujuh doseng sanggup bertahan, Bambang lantas menunjukkan sebuah monster yang terbentuk dari magma api surgawi pemurnian iblis. Selain memiliki bentuk luar biasa edun, kekuatan patung tersebut juga tidak kaleng-kaleng, sehingga mengharuskan ketujuh doseng bintang 4 kembali bekerja sama untuk menjatuhkan patung tersebut. Baru saja kerjasama ketujuh doseng bintang 4 berhasil menjatuhkan patung magma, Bambang kembali melepaskan salah satu teknik terkuatnya, disebut sebagai tangan duka agung. Bahkan kekuatan yang kali ini dilepaskan Bambang membuat ketujuh doseng bintang 4 benar-benar kewalahan.
巡蝼蚁。 Di saat Yowan Gui dibuat terkejut mengalami cedera cukup fatal hanya oleh serangan api surgawi, Hunmi sang lantas meminta seluruh anggota untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Jika tidak, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Meskipun seluruh anggota kini tidak lagi menahan kekuatan, namun bagi Bambang, hal tersebut tidak ada artinya. Dia bahkan memanggil tombak api iblis, serta berniat untuk menjadikan ketujuh doseng bintang 4 sebagai koleksi budak apinya. Sementara itu, meskipun Xiaoyan berhasil menekan budak api doseng bintang 3, namun kekuatan dari sang budak api tidaklah sederhana. Bahkan meski berhasil dipukul mundur, budak api masihlah mampu bangkit dan melepaskan teknik tsunami api surgawi, sehingga memaksa Xiaoyan melepaskan teknik balok pembelah api. Lagi dan lagi, meskipun telah terkena serangan telak, budak api ternyata memiliki kemampuan memulihkan diri, serta kembali mendesak King Xiaoyan melakukan serangan jarak dekat, sehingga membuat Xiaoyan yang tidak lagi memiliki pilihan, lantas melepaskan teknik telapak pencipta langit. Di saat Xiaoyan menyadari kekuatan budak api akan melemah saat api pemurnian iblis meninggalkan tubuh mereka, sang budak api tiba-tiba mencoba melakukan perlawanan untuk menghancurkan teknik telapak pencipta langit, sehingga menimbulkan bentrokan luar biasa edun. Menyadari benih api iblis di dalam tubuh budak api adalah sumber kekuatan, Xiaoyan lantas secara nekat menggunakan segel Sain Jiang Laoseng di tubuhnya untuk mencoba mengambil alih kendali budak api. Dan benar saja, segel yang digunakan Xiaoyan benar-benar mampu mengendalikan budak api. Bahkan dia beranggapan, jika semua budak api bisa dikendalikan, maka kekuatan di pihaknya pastilah bertambah. Namun hal itu juga tergantung dengan situasi pertarungan antara 7 doseng bintang 4 dan si Bambang. Jika si Bambang lepas dari kepungan, maka semua budak api pastilah akan kembali berada di bawah kendalinya. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan tiba-tiba dikejutkan dengan beberapa pertarungan di sekitarnya. Bahkan yang lebih mengejutkan, Hun Feng ternyata memiliki kemampuan untuk menelan api iblis secara langsung, sehingga menandakan kalau Hun Feng pastilah memiliki kemampuan khusus. Di sisi lain, kerjasama ketujuh doseng bintang 4 pada akhirnya membuahkan hasil. Mereka terlihat mampu menekan si Bambang dengan berbagai kombinasi serangan dari segala arah. Bukannya menyerah, Bambang terlihat masih menyombongkan diri, serta memerintahkan para budak api doseng untuk meledakkan diri ke arah ketujuh doseng bintang 4, sehingga membuatnya memiliki waktu untuk bernafas. Menyadari kemampuan Bambang sudah mencapai batasnya, Hunmi sang lantas menggunakan teknik api pemurnian jaring langit untuk menekan api pemurnian iblis, serta meminta sisa anggota untuk menyalurkan kekuatan mereka demi memperkuat tekniknya. Melihat Bambang dalam posisi terdesak, Hunmi sang kembali melepaskan perubahan api pemurnian jaring langit. Meskipun serangan tersebut berhasil menekan Bambang, hanya saja si Bambang tidaklah menyerah begitu saja.
bahkan secara paksa menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk membebaskan diri. 竟然能强行分解异火，给我去死！ Menyadari formasi jaring langit akan hancur di bawah kemampuan Bambang, serta mereka juga tidak lagi memiliki pilihan, Hunmi sang lantas memerintahkan semua orang untuk mengorbankan esensi darah. Meskipun resiko yang akan didapat cukup berat, namun mengingat usulan ketua Aula Jiwa memanglah benar, Xian bersama para tetua klan kuno segera melakukan perintah Hunmi sang untuk memperkuat inti formasi, bahkan secara bersamaan melepaskan serangan dari segala arah. Melihat Bambang dalam kondisi terdesak, bahkan tidak ingin menyia-nyiakan peluang, Hunmi sang kembali menggunakan formasi jaring penyegel iblis untuk menyegel api teratai pemurnian iblis. Singkatnya, di saat Hunmi sang merasa puas dengan kerjasama para tetua, serta mereka juga berhasil menyegel api pemurnian iblis dan terbebas dari malapetaka yang mengancam dataran tengah, Hunmi sang secara licik justru berniat mengambil api pemurnian iblis. Namun sayangnya, Gunanhai bersama Xian dengan cepat menghentikan aksi tersebut. Bahkan Xian juga meminta Xiaoyan untuk segera bertindak. Melihat rombongan Xiaoyan, Hunmi sang pada awalnya berniat melakukan pengejaran, tapi menyadari energi dokinya sudah terkuras habis akibat penggunaan esensi pengorbanan darah, dia lantas memerintahkan Hun Feng dan wakil Aula Jiwa merebut gulungan api pemurnian iblis. Meskipun di momen ini, wakil Aula Jiwa mencoba menghentikan pergerakan Xiaoyan, bahkan melepaskan telapak jiwa. Namun Xiaoyan dengan mudah memblokir serangan tersebut, bahkan menyerahkan gulungan pemurnian iblis kepada Sun Er dan Aba Yaozhen, kemudian memberikan pil pemulihan untuk Xian dan tetua Gunanhai. Tidak berselang lama, di saat Yaozhen bersama tetua aliansi Istana Langit menahan pergerakan wakil Aula Jiwa, beberapa jenius klan kuno justru terlibat duel sengit memperebutkan gulungan pemurnian iblis. Bahkan di momen ini, Sun Er segera mengambil tindakan untuk mengalihkan perhatian mereka, sehingga Mamang Oyen memiliki kesempatan untuk merebut gulungan api pemurnian iblis. Tapi... Meskipun Hun Feng menyombongkan diri, tidak seorang pun bisa merebut sesuatu dari tangannya. Hanya saja Xiaoyan tidak gentar mendengarkan ucapan barusan. Dia juga bertekad menjadi orang pertama yang akan merebut gulungan dari tangan Hun Feng, sehingga memaksa kedua belah pihak melepaskan teknik andalan masing-masing. Di awal perbakuhan taman, menyadari kemampuan Hun Feng sangatlah aneh, Xiaoyan berniat untuk segera menyelesaikan pertarungan. Namun melihat Hun Feng tiba-tiba saja melakukan serangan, Mamang Oyen dengan cepat menyerahkan gulungan pemurnian iblis kepada Sun Er, sementara dirinya terus berjibaku menahan setiap kemampuan Hun Feng. Tidak lagi bisa menahan diri, bahkan merasa di atas angin dan beranggapan kemampuan Xiaoyan masih jauh dibandingkan dirinya, Hun Feng terlihat menggunakan cermin penelan langit untuk membunuh Xiaoyan.
Bukannya gentar menghadapi cermin penelan langit, Xiaoyan justru mempersiapkan teknik api 5 cincin untuk memblokir serangan tersebut. 看你还能挡多久！ Meskipun cermin penelan langit mampu menyerap energi Doki, hanya saja Xiaoyan menegaskan Hun Feng tidaklah mungkin bisa menelan banyak jiwa. Oleh sebab itu, dia segera mengombinasikan tubuh spiritual dan murka langit untuk membalikkan situasi pertarungan. Tepat ketika Hun Feng ketar-ketir melihat Xiaoyan ternyata memiliki teknik jiwa luar biasa hebat, Mamang Oyen sendiri justru tidaklah memperdulikan hal tersebut. Dia bahkan membiarkan Hun Feng terus menelan Doki, kemudian menggunakan teknik murka langit untuk menekan jiwa Hun Feng, dan ternyata... Singkatnya, melihat Xiaoyan berhasil mengalahkan Hun Feng, Sun Er lantas menyerahkan gulungan pemurnian iblis kepadanya. Meskipun hal itu menarik perhatian Yao Tian, bahkan mencoba untuk merebut gulungan tersebut. Namun Sun Er dengan cepat menghentikan aksi Yao Tian dengan alasan kalau dirinya lah yang akan menjadi lawan rombongan Yao Tian. Sementara itu, di saat Xiaoyan merasa kagum api teratai pemurnian iblis ternyata sudah berlatih mencapai tingkat tertinggi, bahkan hampir setara dengan manusia normal, Hun Miseng tiba-tiba saja muncul di lokasi tersebut. Meskipun di momen ini Ketua Aula Jiwa menegaskan Xiaoyan tidak mungkin bisa mengambil gulungan pemurnian iblis serta berniat untuk merebutnya secara paksa, namun ternyata Xiaoyan telah mempersiapkan 5 api teratai surgawi. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Baldur's Rook The Haven episode 191 dan 192-nya. Gimana guys menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subrek dan nyalain juga tombol loncengnya. Di sini Abang Frank undur diri, mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you and bye. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all.